Oke semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Dan pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai evaluasi pemerintah terhadap kartu prakerja. Oke, jadi sebelum kita mulai, seperti biasa buat teman-teman, jangan lupa bantu subscribe channel ini biar makin berkembang. Nyalakan lonceng notifikasi, jadi kalian nggak ketinggalan info-info selanjutnya, khususnya buat info prakerja ini. Karena saya akan berusaha mungkin update jika ada informasi terbaru yang mungkin bisa saya share ke teman-teman semua. Tapi sebelumnya, silahkan nonton intro berikut ini. Oke, jadi seperti judul yang saya sampaikan, saya akan memberikan informasi mengenai evaluasi pemerintah terhadap kartu prakerja. Karena ini merupakan alasan yang selalu diberikan oleh admin prakerja, baik di Instagram ataupun di customer service-nya. Jadi mereka selalu bilang, mohon tunggu karena masih dalam proses evaluasi dari pemerintah. Akhirnya saya browsing di banyak platform berita. Nanti linknya saya kasih di bawah ya sebagai evidence kalau emang saya ini emang ada dasarnya ngomong, jadi bukan karena karangan sendiri, tapi ada dari berita yang relevan, yang berita yang punya ini sendiri ya, integritasnya sendiri. Jadi teman-teman, kenapa sih, saya juga berpikir ya, kenapa sih evaluasi pelatihannya itu, prakerja itu lama banget dari pemerintah. Dan pertanyaan saya awal adalah, kenapa baru sekarang dievaluasi? Kenapa nggak pas dari awal sebelum prakerja running, dievaluasi dulu semuanya, baru running. Sekarang kayaknya kemarin evaluasinya setengah jalan, terus sekarang dievaluasi lagi. Mungkin lagi trial and error ya. Tapi menurut saya di kondisi seperti ini tuh kayaknya nggak pas deh nunda selama ini. Bahkan sudah lewat hampir 3 minggu lebih ya. Terus tanggal 26 Mei, sekarang sudah tanggal 15 Juni. Dan harusnya pun itu kan pertengahan Mei kan, bukan 26 Mei untuk gelombang 4-nya. Jadi dia teman-teman, kenapa evaluasi pemerintah itu lama banget untuk prakerja? Ternyata ada 5 poin penting yang lagi mereka evaluasi. Yang pertama adalah mereka lagi evaluasi proses verifikasi data peserta. Jadi mereka masih double check apakah regulasinya, SOP-nya sudah benar untuk verifikasi data peserta. Jadi biar kedepannya lagi setelah ada miss, jadi sekarang dia lulus verifikasi, ternyata ke belakangnya ada KTP nggak jelas, atau ada data yang nggak pas, datanya nggak valid. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah, mereka sudah mengevaluasi kelompok yang diprioritaskan. Jadi di sini mereka sedang seperti mencari data ya, jadi gelombang atau kelompok manakah yang benar-benar perlu untuk kartu prakerja, mungkin itu juga jadi sebuah seperti persentase ya, yang akan didahulukan dibandingkan kelompok lainnya. Mungkin yang terdampak COVID-19, itu yang akan benar diutamakan, diprioritaskan untuk mendapat kartu prakerja ini. Itu sih gue kurang tahu sih, tapi menurut saya sih itu mungkin salah satunya ya yang diprioritaskan oleh pemerintah. Karena prakerja ini selain juga untuk pelatihan, juga sebagai bansos ya, ini sosial, jadi untuk bantuan sosial di saat pandemi seperti ini. Lalu yang ketiga adalah proses pendaftarannya. Jadi setelah pendaftaran awal kita, sebelum diverifikasi itu mungkin akan dievaluasi lagi oleh pemerintah apakah ini sudah sesuai, apakah sudah pas untuk materi yang diberikannya, lalu pertanyaan minat dan bakatnya apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan juga sebagai dasar untuk verifikasi selanjutnya. Lalu yang keempat adalah proses penyelesaian backlog untuk rekonsiliasi dan settlement dari pengguna bantuan pelatihan oleh peserta di lembaga pelatihan. Jadi backlog itu kayak seperti masih ada bill-bill kemarin ya. Jadi kan kita kan dapat dana insentif itu, yang pertama itu yang saldo 1 juta rupiah itu untuk bill pelatihan. Jadi sepertinya untuk prakerja itu dia masih proses rekonsiliasi atau balancing, yang mana yang belum terbayarkan atau settlement itu kan penyelesaian pelunasan ya. Jadi ada yang mungkin ada yang belum dilunasi. Jadi mereka sedang dalam tahap pelunasan sebelum pelatihan lain, sebelum peserta lain mengambil pelatihan. Jadi biar nggak numpuk juga bill-nya. Itu juga yang buat agak lama. Jadi backlog untuk rekonsiliasi dan settlement ke lembaga pelatihan. Lalu yang terakhir adalah pihak Komite Prakerja pun melakukan evaluasi atas anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program prakerja.
juga penggunaan pelatihan hingga pemberian insentif. Jadi mereka masih evaluasi juga untuk anggarannya ya. Karena setahu saya pun juga ada berita nanti di deskripsi, di mana program ini itu dananya memang lumayan besar, yaitu 20T, itu 20 triliun, yang dananya sangat besar. Dan ini direncanakan bisa membantu 5,6 juta warga Indonesia. 5,6 juta. Jadi total sampai 30 gelombang yang sampai bulan November itu bisa meringankan beban atau memberikan pelatihan kepada 5,6 juta orang di Indonesia. Dan sekarang, untuk data yang saya dapat, jumlah peserta yang sudah memegang kartu prakerja dari gelombang 1 sampai gelombang 3 adalah 680.265 ribu orang. Total yang sudah lulus dan sudah memiliki nomor kartu prakerja. Dan dari 680 tersebut, ada sekitar 400 ribuan yang sudah menyelesaikan pelatihan. Jadi dari 680 ribu itu ada 400 ribu sekian yang sudah menyelesaikan pelatihan, tapi yang dapat insentif itu baru 360 ribu sekian. Jadi dari 400 ribu sekian yang baru dapat insentif 360 ribu. Sisanya sekitar 40-60 ribu itu dia sudah lulus pelatihan tapi belum dapat insentif. Itu karena ada kesalahan. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, di video sebelumnya, mungkin karena datanya yang nggak valid, atau mungkin nomor rekeningnya yang belum upgrade untuk yang e-wallet, atau pakai bank account nama bukan nama sendiri. Itu penyebab kenapa dari 400 ribu itu ada sekitar 40 ribuan yang belum dapat insentif. Jadi buat teman-teman yang dapat insentif, mungkin kalian bisa double check lagi, mungkin data kalian ada yang keliru, atau mungkin e-walletnya, atau mungkin bank account-nya nggak sinkron sama nama kalian. Itu juga yang membuat kalian belum dapat insentif, walaupun kalian setelah selesai pelatihan, bahkan sampai dapat sertifikat. Lalu sisanya, sekitar 170-80 ribu, itu sudah lulus, sudah dapat kartu prakerja, dia sudah ikut pelatihan, tapi pelatihannya belum diselesaikan. Itu yang membuat mereka belum dapat insentif untuk akun mereka. Jadi itu dia untuk datanya, dan itu dia juga penyebab kenapa kartu prakerja itu evaluasinya lama banget. Jujur saya merasa ini ya, bener sih banyak yang bilang di komen-komen, mungkin kan saya cek juga di Instagramnya prakerja, banyak banget yang ngerasa ini kayak dipermainkan. Jadi kayak prank ya, bercandaan ya. Jadi sekarang bilang A, tanggal sekian, terus nyata mundur lagi, dan nggak tahu sampai kapan. Dan jawabannya pun selalu sama, nggak ada jawaban yang benar-benar pasti yang buat kita tenang. Mereka kayak ngasih jawaban yang diplomatik banget, jadi kita masih menunggu verifikasi dari evaluasi dari pemerintah. Jadi mohon ditunggu dan akan diinfo lewat akun. Itu jawaban mereka. Tapi saya harap sih prakerja segera ya untuk memberikan kepastian. Kira-kira di bulan apakah, harusnya mereka bisa estimasi juga, mungkin ini sampai sekian akan selesai. Dan juga mungkin buat teman-teman yang nonton video ini, mungkin juga yang buat menghambat juga mungkin dari kita sendiri ya. Dari kita, teman-teman yang sudah lulus, tapi datanya masih belum valid. Jadi buat pembayarannya tertunda, jadi pelatihannya tertunda. Jadi itu juga yang membuat proses evaluasi pemerintah di salah satu dari 5 aspek ini menjadi agak lambat, sehingga belum selesai. Karena ini dianggap lagi evaluasi menyeluruh ya. Jadi saya bilang ini memang mereka lagi trial and error, karena ini program baru pemerintah, jadi masih banyak banget kekurangan. Jadi mereka cek setelah running 3 gelombang, mana-mana yang perlu diperbaiki, jadi diimprove terus, biar nanti gelombang selanjutnya itu makin bagus dan makin bagus lagi. Saya berharap semoga segera selesai, dan emang akan jadi makin baik nantinya untuk prakerja ini. Jadi mungkin itu aja sih. Dan satu lagi, saya cek tadi browsing, ini ada berita ya, tunggu saya coba cek nanti, beritanya itu dari Tribun News. Beritanya hari ini, tanggal 15 Juni 2020. Judulnya gini, Kartu Prakerja Gelombang 4 segera dibuka. Ini syarat dan cara pendaftaran. Semoga aja bener ya, jadi semoga aja untuk kartu prakerja itu segera dibuka gelombang 4-nya. Insentif tahap 2 juga segera cair. Bahkan tahap 1 pun ada yang belum cair karena mereka itu di setelah tanggal 29 Mei. Jadi semoga bisa segera cair juga. Dan programnya benar-benar tepat sasaran. Jadi benar diberikan kepada orang yang membutuhkan, dan juga
latihannya benar-benar dipilih, yang mana yang benar-benar bermanfaat untuk digunakan untuk jangka panjang. Jadi itu aja teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kalau mau dapat info terupdate soal prakerja juga, mungkin saya bisa bantu sharing apa yang saya ketahui. Saya akan makin banyak juga untuk browsing-browsing di sosial media, hubungi CS, ataupun juga di platform lain, untuk saya share di YouTube channel saya. Jadi buat teman-teman, please bantu support channel ini biar makin berkembang. Caranya gampang banget ya, tinggal klik subscribe, lalu juga like, dan nyalakan loncengnya. Dan kalau ada pertanyaan atau ada masukan, jangan ragu buat komen di bawah. Saya akan berusaha untuk balas komen dari teman-teman semua. Jadi thank you banget, dan sampai jumpa di next video. Dadah!